Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini guys? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dipermudah semua urusannya, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini guys, kita akan melihat beberapa video atau konten dari para netizen plus 62. Sekali lagi ya guys ya, untuk meningkatkan kita harus menggunakan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke guys, langsung aja kita simak videonya bersama-sama. Ambruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2024 adalah cerita yang penuh ironi. Dari partai yang pernah menjadi simbol harapan rakyat kecil hingga kini terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan yang mereka bangun sendiri. Kekalahan berturut-turut di pemilu presiden dan pilkada 2024 mengirimkan pesan keras. Politik warisan tidak lagi relevan. Megawati Soekarno Putri, ikon besar PDIP, kini menghadapi realitas pahit. Kepemimpinannya selama 2 dekade, yang dulu membawa kejayaan, sekarang menjadi beban. Politik yang terpusat pada figur dan loyalitas keluarga, bukan pada meritokrasi atau inovasi, akhirnya mencapai titik didih. Ketika rakyat bicara tentang kebutuhan yang konkret, elit partai sibuk dengan narasi nostalgia, menjual Soekarnoisme tanpa substansi. Sentuhan ironisnya adalah, justru di bawah pemerintahan Joko Widodo, seorang kader PDIP yang berhasil menjadi presiden 2 periode, partai ini gagal mempertahankan momentum. Hubungan Megawati dan Jokowi yang retak semakin memperjelas konflik internal. Bukannya menguatkan kader yang sukses, PDIP justru terjebak dalam politik ego dengan retorika Megawati yang seringkali bernada, "Akulah yang melahirkan Jokowi." Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang mestinya menjadi motor penggerak partai malah sibuk memainkan politik kebisingan. Setiap serangan verbalnya kepada Jokowi dan keluarganya hanya mempertegas narasi perpecahan. Alih-alih membangun koalisi kuat, Hasto memimpin partai ke jurang disonansi politik antara keinginan mendominasi dan ketakutan kehilangan relevansi. Ketika pemilih mencari solusi nyata untuk tantangan ekonomi dan sosial, Hasto memberikan politik sinis seolah-olah rakyat masih terpikat oleh narasi konflik antar elit. Padahal publik sudah lelah. Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling solutif. Kader seperti Deddy Sitorus menambah garam pada luka. Kritik pedasnya terhadap Jokowi dan keluarganya memperlihatkan bahwa PDIP kehilangan pijakan moralnya. Ketika kader partai mulai menyerang simbol kesuksesan mereka sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya pada integritas mereka? Kritiknya yang seringkali berbau personal lebih mirip sirkus politik daripada perdebatan intelektual. Namun, ironi terbesar adalah kritik itu tidak menghasilkan apapun selain kemarahan publik. Di saat rakyat menginginkan solusi, Deddy dan segelintir kader lain malah menjadi bintang drama politik tanpa panggung. Kekalahan PDIP dalam pilkada adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, mesin politik partai ini gagal melawan dominasi kandidat dari koalisi lain. Mengapa? Karena PDIP salah membaca zaman. Mereka masih percaya bahwa loyalitas historis akan bertahan selamanya tanpa menyadari bahwa generasi muda pemilih ingin pemimpin yang lebih progresif, bukan sekadar kader yang setia. Ironisnya, daerah-daerah yang dulu menjadi basis kuat PDIP kini beralih mendukung kandidat independen atau partai-partai baru yang lebih segar. Pesan rakyat jelas, mereka butuh pemimpin yang membumi, bukan simbol-simbol tua yang berbicara dari Menara Gading. Ambruknya PDIP adalah simbol dari kegagalan politik yang berpijak pada masa lalu. Ketika dunia berubah, PDIP memilih bertahan dengan narasi lama. Politik dinasti, ego pribadi, dan konflik internal menjadi racun yang membunuh lambat-lambat. Rakyat sudah bicara melalui kotak suara. Kekalahan ini bukan sekadar angka, tetapi peringatan. Jika PDIP tidak segera melakukan introspeksi mendalam dan membangun ulang fondasinya, partai ini tidak hanya akan kehilangan kekuasaan, tetapi juga identitasnya sebagai banteng yang dulu menjadi pelindung rakyat kecil. Ironi terbesar, partai ini hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perang internal, kebisingan retorika, dan ketidakmampuan membaca kebutuhan zaman. Seperti banteng yang kehilangan tanduk, PDIP kini menjadi sosok besar yang jinak dan perlahan dilupakan. Di ujung cerita ini, ada pelajaran pahit untuk seluruh pelaku politik di negeri ini. Kekuasaan tanpa pelayanan hanya akan berakhir sebagai monumen kegagalan. Dan bagi PDIP, waktu terus berdetak. Pertanyaannya, apakah mereka siap berubah atau memilih tenggelam bersama nostalgia yang kian usang? Di tengah kejatuhan PDIP, Presiden Joko Widodo memilih jalan yang senyap, sebuah ironi yang lebih tajam daripada kritik paling lantang. Jokowi, seorang presiden dari rakyat kecil yang berhasil memimpin 2 periode, adalah produk terbaik dari PDIP. Namun, ketika partai ini terpuruk, dia tidak lagi berdiri sebagai pembelanya. Ini bukan sekadar keputusan politik, melainkan sebuah pernyataan tegas tanpa kata-kata.
Rakyat sudah berubah, dan Jokowi tahu itu. Dalam diamnya, Jokowi mengirimkan pesan jelas. Dia tidak akan membuang energinya untuk menyelamatkan partai yang gagal menyelamatkan dirinya sendiri. Alih-alih melibatkan diri dalam pusaran drama PDIP, Jokowi memilih fokus pada hal-hal konkret, menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, memperkuat hubungan internasional, dan mempersiapkan transisi pemerintahan yang stabil. Rakyat memperhatikan. Mereka melihat bahwa Jokowi adalah sosok yang lebih besar daripada partai yang melahirkannya. Ketika PDIP sibuk dengan intrik internal dan serangan verbal terhadap dirinya, Jokowi tetap menunjukkan bahwa politik bukan tentang ego, tetapi tentang melayani. Dan inilah yang membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada PDIP. Mereka melihat perbedaan mencolok antara seorang pemimpin yang bekerja dan sebuah partai yang hanya berbicara. Salah satu kritik terbesar terhadap PDIP adalah klaimnya sebagai partai yang memperjuangkan rakyat kecil. Namun dalam praktiknya rakyat semakin sadar bahwa partai ini lebih sibuk meraih dan mempertahankan kekuasaan daripada memenuhi janji-janji perjuangan. Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih, yang ini nggak boleh sama yang itu, yang ini nggak boleh sama yang itu, dibuatlah apa namanya nih sekarang. Aku sampai denger, liatin aja, terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Kak penasaran, Pak Prabowo ini pakai baterai apa sih? Energinya nggak habis-habis. Waktu di Amerika aja, Pak Prabowo tetap rapat sama menterinya lewat Zoom. Dan kerennya saat Zoom, nggak ada menteri yang videonya diganti pakai foto 3x4. Kalau mahasiswa kan sering gitu. Saat Zoom paling yang nongol fotonya doang. Terus mikrofonnya dimatiin. Nggak tahu dah mahasiswanya masih dengerin apa enggak. Saat Pak Presiden Zoom bersama menteri, nggak ada kejadian yang suara tiba-tiba hilang. Kalau kita kan sering kejadian begitu. Kita kan sering protes, suaranya nggak ada, Pak. Nggak dengar apa-apa, Pak. Kalau di level presiden nggak mungkin ada kejadian begitu. Masa presiden lagi instruksi tiba-tiba ada menteri yang videonya diganti pakai foto Labubu. Kak berharap semoga pemimpin di Bali juga menerapkan hal yang sama. Jangan cuma ngadem di bawah hasil. Kalau udah dekat pilkada baru sibuk bagi-bagi bantuan. Karena seorang pemimpin yang baik akan selalu bekerja untuk rakyatnya. Kalau nggak bekerja berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Pit, oi, aku ndelok hasil quick count iki dadi kelingan dhisik enek sing tau omong Jokowi iki sapa? Nek gak enek PDI Jokowi iki duk sapa-sapa. Tapi saiki jeleput. Rambanyi blas. Entekne resik. ya Allah. Mulai karek kalungan kulkas pergo kepanasan dia. Yo, cuma ra oleh ngono. Ibu pembuyune. Waktu wak lho iki. Ora roh ya nek sapa? Iya ya, iya. Sepunten. Yo wis aku mah aku. Wes. Tumbas gas sebenernya Pak. Awak? Hadiah. Hadiah? Saking pundi? Gara-gara nggak konten banteng akeh sing DM. Alamatmu ndi? Bayi no. Antemi pisan kok. Ora, Teng, banteng. Sampean ki iso ngritik, gelem ngritik, seneng kritik, tapi ora gelem dikritik. Sampean iso ngelokne, seneng ngelokne, demen ngelokne, genten dilokne nesu. Piye? Piye maksudnya sampean ki piye? Dadi sampean nek gelem ngritik, ya kudu gelem dikritik.
iso ngelokne, ya kudu gelem dilokne. Aja terus emoh diwalik, ngono kuwi jenenge ya ora adil no. Terus enek sing ngomong neh, rai-rai bansos. Sorry Mas, aku ora butuh bansos. Emang kowe dikei kompor gas 3 kilo langsung ya wis ngono ae. Piye cah? Tanggapanmu piye cah? Mosok gelem ngritik, gelem ngelokne tapi digritik genti, dilokne genti, nesu-nesu. Kok tulis ning kolom komentar pendapatmu jare. Salam jegigis. Ada yang masih ingat Masinton Pasaribu yang memberikan julukan Samsul pada Gibran? Ini nasibnya sekarang, dia akan menjadi anak buah kedua di bawah Samsul, setelah Bobby anak buahnya Samsul. Halo, Anda kenal nggak orang ini? Ya ini nih yang garuk-garuk pantat nih. Akan menyampaikan. Kasih cerita sedikit ya tentang dia ya. Dia itu tadinya itu anggota DPR. Terus kemudian gara-gara menghina Samsul itu, dia itu suaranya jeblok. Pas pilihan lagi dia nggak terpilih bro. Dia udah nggak terpilih, nggak bisa masuk Senayan. Akhirnya dia pulang kampung bro. Nah dia pulang kampung, dia mencalonkan diri menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Nah sekarang dia jadi dia terpilih sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Nah setelah dia jadi ini nanti bro, dia nanti itu akan dilantik atau menjadi anak buahnya Bobby, kakaknya Gibran, kakaknya Samsul. Nggak puyeng nih. Ntar, sedangkan Bobby itu ntar menjadi anak buahnya Samsul. Jadi dia itu di bawah Samsul, ketiga di bawah Samsul. Coba apa gak malu? Coba ntar pas pelantikan kita lihat mukanya itu kayak apa. Udah kita tunggu aja ini. Jadi ntar pas pelantikan dia dilantik sama Bobby itu tengok cengar-cengir. Orang yang udah dinain. Apalagi ntar kalau ada rapat nih dipanggil namanya ke itu ada rapat, Bobby datang ke Medan gitu, terus bupatinya dipanggil, terus rapat itu ketemu Samsul kayak polai piye. Polai si Mas Inton itu ntar ketemu apa enggak kelincutan, apa harus pakai topeng. Kasihan saya nggak bisa bayangkan itu. Kalau mending udahlah, nggak usah lah, batalkan lah, nggak usah jadi bupati, nggak apa-apa, daripada ntar malu. Hei maling-maling, hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video yang tadi sampai habis ya guys. Nah sekali lagi ya guys ya, untuk mengingatkan ini hanyalah hiburan semata. Untuk menyikapinya kita harus menggunakan akal yang sehat dan ambil positifnya. Kalau kalian punya saran dan kritik jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.